ketika bintang-bintang bersejajar lagi, Diana, astrologi, dan tahun yang dapat mengguncang monarki Inggris. Dunia jarang sepenuhnya menyadari pemborosan nyawa, tubuh, dan tanah yang disebabkan oleh ranjau darat di antara populasi termiskin di planet ini. Diana, Putri Wales, menyadarinya. Kepekaannya terhadap penderitaan manusia, ketidaknyamanannya terhadap kemunafikan institusional, dan rasa bahaya yang terus-menerus dirasakannya adalah bagian dari perspektif yang jauh lebih luas tentang kekuasaan, tanggung jawab, dan konsekuensi. Perspektif yang sama membawanya selama bertahun-tahun untuk mencari jawaban di mana orang lain melihat takhayul dalam astrologi. Hari ini, hampir 3 dekade setelah kematiannya, September 2026 tampak sebagai tanggal yang syarat dengan simbolisme dan ketegangan bagi Wangsa Windsor. Bagi mereka yang percaya pada siklus dan pola sejarah, bulan itu tampaknya akan menjadi titik balik. Peramal yang menemani Diana selama momen-momen paling rentannya telah membuka kartu lagi. Kali ini bukan untuk sang putri yang sudah tidak bersama kita lagi, tetapi untuk mereka yang mewarisi dunianya, Charles, William, Harry, dan Camilla. Menurutnya, apa yang muncul dari pembacaan ini bukanlah sekadar peringatan, tetapi serangkaian peristiwa yang dapat menulis ulang masa depan monarki Inggris dengan cara yang jarang dibayangkan orang saat ini. Diana dan astrologi. Hubungan yang mendalam, bukan sekadar anekdot. Untuk memahami mengapa prediksi ini menimbulkan begitu banyak kekhawatiran, penting untuk memahami sejauh mana Diana mempercayai astrologi. Itu bukan sekadar rasa ingin tahu atau tren eksotis di kalangan bangsawan. Bagi Diana, astrologi adalah penyelamat emosional di lingkungan yang ia anggap bermusuhan, buram, dan sangat tidak jujur. Jauh sebelum wawancara dan berita utama mengungkapkan penderitaannya, Diana sudah mencari jawaban di bintang-bintang. Debbie Frank bukan hanya seorang astrolog biasa dalam hidupnya. Ia selalu hadir di saat-saat paling rentannya. Ikatan mereka didokumentasikan secara luas dalam biografi, wawancara, dan kesaksian dari orang-orang yang dekat dengan sang putri. Sebelum percakapan sulit dengan Charles, Diana akan menelepon Debbie. Sebelum penampilan publik yang membuatnya cemas, ia akan mencari bimbingan. Ketika merasa terjebak, bingung, atau kewalahan, ia beralih ke astrologi, yakin bahwa astrologi mengungkapkan apa yang tidak berani diungkapkan orang lain. Debbie Frank tidak sendirian. Penny Thornton, seorang astrolog terkemuka lainnya, juga memainkan peran kunci dalam dunia batin Diana. Bersama-sama, mereka mendukungnya melalui periode yang ditandai dengan isolasi emosional, patah hati, dan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap sistem yang mengelilinginya. Diana menggunakan astrologi seperti halnya orang lain menggunakan terapi, sebagai ruang aman untuk mengajukan pertanyaan yang tidak dapat ia ungkapkan secara lisan. Ia bertanya tentang pernikahannya ketika istana bersikeras semuanya baik-baik saja. Ia bertanya tentang Camilla ketika catatan resmi meremehkan pentingnya Camilla. Ia bertanya tentang masa depan anak-anaknya ketika ia takut tidak akan selalu mampu melindungi mereka. Dan, mungkin yang paling mengkhawatirkan, ia bertanya tentang keselamatannya sendiri. Diana merasakan bahaya jauh sebelum bahaya itu terlihat oleh publik. Dalam surat-surat pribadi, ia mencatat prediksi yang seiring waktu menjadi kenyataan dengan akurasi yang mengkhawatirkan. Baginya, astrologi adalah sesuatu yang jujur di dunia, yang penuh dengan setengah kebenaran dan kebisuan strategis. Ia percaya bahwa bintang-bintang mengungkapkan apa yang ingin disembunyikan oleh lembaga-lembaga yang berkuasa. Setelah Diana kembali ke kartu, ketika Diana meninggal pada Agustus 1997, para astrolognya tidak hanya kehilangan klien terkenal, tetapi juga seorang teman yang sangat percaya pada pekerjaan mereka. Diana memahami nilai simbolisme, waktu, dan pola sejarah. Ia yakin bahwa sejarah berulang karena suatu alasan dan bahwa bintang-bintang dengan jelas menunjuk pada momen-momen tersebut. Saat ini, Debbie Frank telah kembali mempelajari bagan astrologi dengan urgensi yang diperbarui. Kali ini, perhatiannya terfokus pada tahun 2026.
Ia telah menganalisis bagan astrologi anggota utama keluarga kerajaan dan interaksi mereka dengan pergerakan planet yang akan datang. Menurutnya, Diana akan segera memahami betapa seriusnya apa yang sedang terjadi. Sang putri sangat prihatin tentang masa depan monarki, arahnya, perpecahan internalnya, dan harga yang harus dibayarnya kepada mereka yang hidup di dalamnya. Debbie Frank memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun telah mendampingi Diana melalui perceraiannya. Selama terungkapnya peran Camilla dan dalam keputusan-keputusan yang mengubah sejarah terkini keluarga kerajaan, ia tidak berbicara secara improvisasi, tetapi berdasarkan pengamatan pola-pola yang di masa lalu selaras dengan kenyataan. Itulah mengapa ketika ia berbicara hari ini, jutaan orang mendengarkan, bukan karena keyakinan buta, tetapi karena ingatan akan apa yang telah terjadi. 2026 Tahun tekanan dan konsekuensi. Tidak semua tahun memiliki bobot yang sama dalam astrologi. Beberapa hampir tidak diperhatikan, namun yang lain memusatkan ketegangan yang terakumulasi selama beberapa dekade. Bagi para astrolog, 2026 termasuk dalam kategori yang terakhir ini. Tahun ini digambarkan sebagai tahun tekanan. Suatu masa ketika planet-planet yang bergerak lambat mengubah posisi dan konsekuensi yang telah lama tertunda tiba, tak terhindarkan. Pada Mei 2026, Saturnus memasuki Aries. Transit ini saja sudah cukup untuk membuat para ahli gelisah. Saturnus melambangkan batasan, tanggung jawab, dan karma. Ia mewakili pelajaran yang tak terhindarkan dan konsekuensi yang datang. Baik seseorang siap atau tidak. Aries, di sisi lain, bersifat impulsif, langsung, dan konfrontatif. Ia menuntut tindakan segera dan menolak penundaan. Ketika Saturnus melintasi Aries, masa lalu tidak lagi terkubur. Keputusan yang dibuat bertahun-tahun lalu kembali dengan kuat dan menuntut jawaban. Struktur yang tampak kokoh mulai menunjukkan keretakan. Lembaga-lembaga menghadapi cobaan yang tidak dapat lagi mereka hindari. Para pemimpin terdorong ke dalam situasi yang telah mereka coba hindari. Terakhir kali, Saturnus memasuki Aries adalah pada tahun 1996. Tahun yang ditandai dengan krisis mendalam bagi keluarga kerajaan Inggris. Kepercayaan publik anjlok, konflik pribadi menjadi berita utama, dan tak lama kemudian monarki menderita kehilangan yang masih mendefinisikan narasi mereka hingga saat ini. Namun tahun 2026 melangkah lebih jauh. Pada awal tahun yang sama, Neptunus juga memasuki Aries, sebuah fenomena yang sangat langka. Ia belum pernah menempati tanda itu sejak tahun 1860-an selama pemerintahan Ratu Victoria ketika monarki modern mulai terbentuk. Neptunus mengatur ilusi, kerahasiaan, dan kepercayaan kolektif. Ketika ia berpindah tanda, narasi palsu akan lenyap dan kebenaran tersembunyi akan muncul. Apa yang tampak terlindungi akan terungkap. Apa yang selama ini disembunyikan menjadi tak mungkin disangkal. Dua planet dengan pengaruh sebesar ini yang berganti zodiak di tahun yang sama sudah merupakan hal yang tidak biasa. Keduanya memasuki Aries sehingga dampaknya berlipat ganda. Aries tidak berbisik, ia menghadapi, ia memulai, ia memaksa awal yang baru, seringkali melalui konflik. Menurut Debbie Frank, ia belum pernah melihat pergerakan ini selaras secara langsung dengan bagan kolektif keluarga kerajaan Inggris. Waktunya tepat dan polanya berulang dengan kemiripan yang mengkhawatirkan. Pembacaannya menunjukkan bahwa monarki memasuki fase di mana penghindaran bukan lagi pilihan. Masalah yang telah lama diabaikan muncul kembali. Keputusan lama menuntut harga yang harus dibayar. Masa lalu yang ditunda selama beberapa dekade menuntut untuk dihadapi. Dampak yang melampaui individu. Para astrolog memperingatkan bahwa siklus ini tidak hanya memengaruhi individu tertentu. Dampaknya meluas ke keluarga, institusi, kepercayaan publik, dan identitas nasional. Terutama dalam sistem kekuasaan yang bertahan melalui keheningan daripada akuntabilitas.
Diana pasti akan segera mengenali pola ini. Ia hidup dalam sistem yang menghindari kebenaran sampai akhirnya meledak. Ia menyaksikan peringatan yang diabaikan dan kekhawatiran yang dibungkam. Ia mencoba untuk berbicara sebelum kerusakan menjadi tidak dapat diperbaiki. Ia tahu betapa cepatnya citra yang dibangun dengan hati-hati dapat runtuh ketika tekanan menjadi tak tertahankan. Kesejahteraan Raja Charles dan keseimbangan yang rapuh. Dalam konteks ini, prediksi tentang Raja Charles memiliki makna khusus. Ini bukan hanya tentang kesehatan fisik, tetapi juga tentang ketahanan emosional dan institusional. Charles mewarisi bukan hanya mahkota, tetapi juga ketegangan yang belum terselesaikan selama beberapa dekade, harapan yang bertentangan, dan opini publik yang semakin menuntut. Transit tahun 2026 menunjukkan periode di mana beban masa lalu dan tuntutan masa kini berbenturan dengan kuat. Astrologi, bagi mereka yang mengamatinya dengan serius, tidak memprediksi tragedi yang tak terhindarkan, melainkan iklim tekanan. Astrologi memperingatkan momen-momen ketika keputusan menjadi tak terelakkan dan konsekuensinya terlihat jelas. Diana mengetahui hal ini. Itulah mengapa ia mengajukan pertanyaan, bersikeras, dan tidak mempercayai versi resmi. Lahir pada 14 November 1948, Raja Charles III lahir di bawah zodiak Scorpio, zodiak air yang secara tradisional dikaitkan dengan intensitas emosional, ketahanan dalam menghadapi kesulitan, dan kehidupan yang ditandai oleh krisis mendalam dan transformasi yang konstan. Bagi para astrolog, Scorpio tidak hidup di permukaan. Ia merasakan segala sesuatu dengan kedalaman yang hampir menyakitkan, mempertahankan keheningan yang panjang, dan belajar untuk bertahan hidup dalam skenario yang akan menghancurkan orang lain. Deskripsi itu tampaknya sangat sesuai dengan biografi raja yang paling lama menunggu untuk mengenakan mahkota dalam sejarah modern Inggris Raya. Namun, menurut berbagai ramalan astrologi, terutama dari Debbie Prang, ahli astrologi kepercayaan Putri Diana selama bertahun-tahun, tahun 2026 dapat menandai titik balik penting dalam kehidupan, kesehatan, dan warisan Charles III. Ini bukanlah tantangan yang berlalu begitu saja atau kesulitan sementara, melainkan ujian kumulatif hasil dari tekanan selama beberapa dekade, tugas institusional, harapan publik, dan ketegangan internal yang akhirnya harus dihadapi. Saturnus di atas matahari ketika tubuh dan realitas menuntut pengorbanan. Dalam istilah astrologi, tahun 2026 akan didominasi oleh apa yang dikenal sebagai transit Saturnus di atas matahari natal, salah satu konfigurasi paling menuntut yang dapat dialami seseorang. Saturnus tidak kenal ampun, ia mewakili batasan, tanggung jawab yang tak terhindarkan, kelelahan fisik, dan konfrontasi dengan realitas. Ketika planet ini melintasi matahari, simbol identitas, vitalitas, dan tujuan, ia memaksa penilaian ulang sepenuhnya terhadap peran seseorang di dunia. Debbie Prang memperingatkan bahwa transit ini tidak menunjukkan satu masalah kesehatan tunggal, melainkan beban akumulasi seumur hidup yang dijalani di bawah tekanan. Tubuh, catatnya, menjadi tempat di mana stres yang terpendam selama beberapa dekade termanifestasi. Dalam kasus Charles III, beban ini tidak hanya mencakup pelaksanaan tugas yang konstan, tetapi juga pengawasan publik, luka pribadi yang belum sembuh, dan tanggung jawab historis untuk menggantikan seorang raja yang tak tergantikan seperti Elizabeth II. Periode paling genting akan terkonsentrasi antara September dan November 2026. Selama bulan-bulan tersebut, jadwal raja dapat berkurang secara signifikan dengan kehadiran publik yang kurang sering dan kurang energik. Menurut interpretasi ini, untuk pertama kalinya, pertanyaan yang tak terhindarkan dapat muncul tentang kapasitas fisiknya, ketahanan emosionalnya, dan keberlanjutan kecepatan kerjanya. Keputusan yang tak dapat diubah dan pemerintahan di bawah pengawasan.
Aspek paling signifikan dari transit ini bukan hanya tekanan fisik, tetapi juga keputusan yang dapat dipaksakan, mendelegasikan tanggung jawab, mendefinisikan ulang prioritas, mengurangi komitmen, atau bahkan memikirkan kembali cara dia menjalankan kekuasaan akan menjadi pilihan yang tersedia. Bagi seorang pria yang dibesarkan sejak kecil dengan gagasan kewajiban mutlak, keputusan-keputusan ini bukanlah hal sepele. Keputusan-keputusan ini akan memiliki konsekuensi mendalam baik bagi citra publiknya maupun bagi struktur internal monarki. Menurut ramalan ini, tahun 2026 akan memaksa Charles III untuk membuat keputusan penting tentang masa depannya, perannya, dan jenis raja seperti apa yang ingin ia tinggalkan dalam ingatan kolektif. Ini bukan hanya pilihan pribadi, tetapi langkah yang akan menentukan arah institusi tersebut. William, suksesi yang tampaknya diumumkan oleh bintang-bintang. Menghadapi skenario yang tegang ini, bagan kelahiran Pangeran William menawarkan kontras yang mencolok. Lahir pada 21 Juni 1982 di bawah tanda Cancer, sama dengan ibunya Putri Diana, William mewujudkan bagi banyak astrolog kesinambungan emosional dan simbolis yang melampaui genetika. Dalam astrologi, memiliki tanda zodiak yang sama bukanlah kebetulan kecil. Itu berbicara tentang warisan, takdir, dan misi bersama. Tahun 2026 akan menandai kembalinya Jupiter William. Sebuah peristiwa yang terjadi setiap 12 tahun dan biasanya membawa ekspansi, peluang, dan pengakuan publik. Debbie Frank menunjukkan bahwa kembalinya Jupiter sering bertepatan dengan periode pertumbuhan yang terlihat, peningkatan pengaruh, dan konsolidasi kepemimpinan. Kembalinya Jupiter William sebelumnya pada tahun 2014 bertepatan dengan periode kedewasaan yang penting. Ia mengambil peran yang lebih jelas dalam monarki, memperkuat citra publiknya, dan mengkonsolidasikan kehidupan keluarganya dengan Catherine. Namun, kembalinya Jupiter pada tahun 2026 menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Peningkatan tanggung jawab yang signifikan, disertai dengan gelombang dukungan dan kepercayaan publik. Secara astrologi, ini akan menjadi pola transisi generasi yang jelas. Sementara indikator vitalitas sang ayah menunjukkan tanda-tanda penurunan, indikator vitalitas sang putra justru menguat. William mungkin terpaksa mengambil peran yang semakin menonjol, bukan karena krisis mendadak, tetapi lebih karena transisi yang hampir alami dalam institusi tersebut. Putra yang ingin dilindungi, Diana, dan dipersiapkan. Diana selalu mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap masa depan William. Ia berjuang untuk melindunginya dari tekanan istana, untuk memberinya masa kecil senormal mungkin, dan untuk melindunginya dari dinamika internal yang sangat ia kenal. Menurut pembacaan ini, Diana mungkin tahu atau merasakan bahwa putranya ditakdirkan untuk menjadi raja yang berbeda, mudah didekati, modern, dan terhubung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Para astrolog berpendapat bahwa William dapat membuat keputusan yang mengguncang fondasi istana, mendefinisikan ulang tradisi, menghilangkan ritual yang sudah usang, dan memodernisasi cara kerja monarki dengan cara yang tidak akan diterima oleh semua orang. Tahun 2026 akan menjadi ujian di mana karakternya terungkap kepada dunia, menunjukkan apakah ia siap memimpin, bukan hanya berdasarkan hak waris, tetapi juga berdasarkan keyakinan. Camilla, bagian paling tidak nyaman dari kisah ini. Dan akhirnya, Camilla, lahir pada 17 Juli 1947, juga di bawah zodiak Cancer. Ia memiliki zodiak yang sama dengan Diana dan William. Namun, bagan tahun 2026 menggambarkan energi yang sama sekali berbeda. Sementara William bergerak menuju ekspansi dan penegasan, Camilla menghadapi periode introspeksi, penyesuaian, dan konfrontasi dengan masa lalu. Menurut interpretasi ini, energinya mengarah ke dalam menuju refleksi pribadi dan penarikan diri yang tak terhindarkan. Ini bukanlah peningkatan status atau momen ketenaran,
melainkan penyesuaian yang tenang dalam konteks di mana sorotan mulai beralih ke generasi berikutnya. Paruh kedua, tahun 2026. Titik kritis Camilla. Ramalan ini menunjukkan bahwa paruh kedua tahun 2026 akan sangat sulit bagi Camilla. Citra publiknya yang telah dibangun dengan cermat selama bertahun-tahun mengalami penurunan tajam. Dukungan yang selama ini diandalkannya mulai menunjukkan keretakan. Teman dan sekutu menjauh. Jaringan yang tampak solid melemah. Struktur yang menopangnya terungkap lebih rapuh daripada yang terlihat. Grafik astrologi menunjukkan bahwa sesuatu yang tersembunyi, terkubur atau terlupakan dapat muncul ke permukaan, mengejutkan istana dan opini publik. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dinetralisir dengan strategi komunikasi atau pidato yang terukur dengan cermat. Ini akan terlihat, tak terbantahkan, dan tak dapat diubah. Sebuah episode yang meninggalkan bekas. Prediksi ini memiliki dimensi yang sangat pribadi jika dilihat dari perspektif Diana. Sang putri menanyakan tentang Camilla pada banyak kesempatan. Ia melakukannya bukan karena obsesi, tetapi dengan tujuan strategis. Ia ingin memahami wanita yang telah mengganggu hidupnya, pernikahannya, dan rasa aman keluarganya. Ia bertanya apakah keadilan dalam bentuk apapun, kosmik jika bukan duniawi, akan pernah datang. Jawaban yang diterimanya sangat akurat. Ia diberitahu bahwa kebangkitan Camilla akan tampak sempurna. Ia akan mendapatkan pria itu, gelar, mahkota, dan penerimaan publik. Kemenangan total, tetapi ia juga diperingatkan bahwa tak terelakkan, perhitungan akan datang. Karma yang tertunda bukanlah karma yang telah dibatalkan. Ia hanya menunggu saatnya. Seperti yang diceritakan, Diana tersenyum mendengar ramalan ini. Meskipun keadilan manusia telah mengecewakannya, ia percaya bahwa alam semesta memiliki ingatan yang panjang dan keseimbangan pada akhirnya akan dipulihkan. Hari ini, hampir 30 tahun kemudian, astrolog yang sama menunjuk tahun 2026 sebagai tahun di mana momen yang telah lama diramalkan itu akan tiba. Masa lalu Camilla yang terkubur begitu lama dapat muncul kembali dengan cara yang memengaruhi reputasinya, posisinya, dan semua yang telah ia perjuangkan untuk dikonsolidasikan. Astrologi tidak menggambarkan peristiwa yang tepat, tetapi lebih pada waktu dan iklim energi. Namun polanya jelas, sesuatu yang dianggap telah teratasi akan kembali, menguji ketahanannya dan meninggalkan bekas luka yang tidak dapat sepenuhnya dihapus. Peringatan, Debbie Frank. Sejelas dan sekaligus meresahkan, Camilla tidak akan mampu melewati tahun 2026 tanpa perubahan mendalam. Ia mungkin akan bertahan di mata publik, tetapi citra yang telah ia bangun selama beberapa dekade akan menghadapi tantangan terbesarnya. Diana, penantian dan puisi. Waktu. Berhenti sejenak pada titik ini tidak dapat dihindari. Diana menaruh kepercayaan penuhnya pada peramal ini. Ia bertanya tentang masa depan Camilla. Ia diberitahu bahwa karma akan datang. Ia mempercayainya, menerimanya, dan menunggu, bahkan mengetahui bahwa ia mungkin tidak akan hidup untuk melihatnya. Beberapa dekade kemudian, bintang-bintang menunjuk ke tahun 2026 sebagai penyesuaian yang telah lama diramalkan itu. Percaya pada astrologi atau tidak adalah hal sekunder dibandingkan dengan bobot puitis dan simbolis dari sinkronisitas ini, yang hampir tidak mungkin diabaikan. Harry dan Meghan, persimpangan jalan yang tak dapat dibalik. Sorotan kini beralih ke Harry dan Meghan, yang masa depannya jauh lebih kompleks daripada yang diberitakan di media. Harry lahir pada 15 September 1984 di bawah zodiak Virgo, yang dikaitkan dengan kesetiaan, analisis yang cermat, dan intensitas emosional yang membuat pengkhianatan terasa seperti luka yang dalam. Meghan lahir pada 4 Agustus 1981, adalah seorang Leo, karismatik, ambisius, berorientasi pada pengakuan, dan nyaman berada di sorotan publik. Bersama-sama, bagan astrologi mereka pada tahun 2026 menunjukkan apa yang dikenal sebagai titik keputusan, persimpangan kosmik di mana pilihan menjadi permanen,
jalan bercabang, dan tidak ada jalan untuk kembali. Apa yang diputuskan pada titik ini tidak dapat dibatalkan. Pilihan tersebut meninggalkan jejak yang abadi. Debbie Frank menjelaskan bahwa Harry menghadapi pertanyaan mendasar pada tahun 2026. Pertanyaan itu tidak berputar di sekitar gelar, tugas, atau kehidupan publik. Bab-bab itu tampaknya telah ditutup dalam bagan astrologinya. Masalahnya bersifat intim dan mendalam, identitas, keluarga, dan rasa memiliki. Apakah jarak yang telah ia bangun dengan institusi kerajaan bersifat definitif? Atau masih ada ruang untuk rekonsiliasi pribadi, tenang, dan emosional sebelum terlambat? Surat-surat Harry menunjukkan bahwa momen-momen terbahagianya terkait dengan anak-anaknya. Pernikahannya tampak stabil meskipun berada di bawah tekanan. Indikator dari keluarga asalnya mengungkapkan kerinduan yang jarang ia ungkapkan secara publik. Keinginan untuk terhubung, memahami, dan merasa diterima, bahkan dalam sistem yang telah sangat melukainya. Debbie Frank mengamati bahwa Harry, pada intinya, adalah putra Diana. Ia memiliki kepekaan, intensitas emosional, dan kebutuhan akan ikatan yang autentik seperti Diana. Tahun 2026 memaksanya untuk mendefinisikan kembali arti keluarga dan apa yang bersedia ia pertaruhkan atau maafkan untuk melestarikannya. Keputusan yang ia buat akan bersifat pribadi, tetapi bobot emosionalnya akan menandai sisa hidupnya. Meghan, kemandirian dan proyeksi diri. Energi Meghan sangat khas. Bagan astrologinya menunjukkan pertumbuhan profesional yang pesat pada tahun 2026. Indikator kemandiriannya kuat dan mengarah pada pembangunan kemandirian yang progresif. Jalannya mengarah pada kesuksesan dengan caranya sendiri, terpisah dari hubungan langsung dengan keluarga kerajaan. Pandangannya ke depan, keluar, dengan ambisi dan kejelasan. Bagan tersebut menunjukkan bahwa ia sedang membangun sesuatu yang mampu berdiri sendiri tanpa nama Windsor. Pembacaan bersama ini menimbulkan pertanyaan yang tak terhindarkan. Akankah Harry dan Meghan terus maju di jalan yang sama? Atau akankah tekanan dan prioritas tahun 2026 mengungkapkan arah yang berbeda yang mustahil untuk didamaikan? Peramal tidak menawarkan jawaban pasti, tetapi menekankan bahwa keduanya akan menghadapi keputusan penting, baik secara individu maupun sebagai pasangan. Masa depan pribadi mereka akan bergantung pada pilihan yang tidak dapat dibatalkan. Diana sering bertanya tentang Harry dalam konsultasinya. Ia lebih mengkhawatirkan Harry daripada William, karena menyadari kerentanannya dan betapa dalam kehidupan istana dapat merusaknya. Ia diberitahu bahwa ia akan sepenuhnya bebas, tetapi kebebasan ini akan datang dengan harga yang hanya akan ia pahami setelah membayarnya. Seiring waktu, ramalan itu telah menjadi kenyataan dengan cara yang tidak pernah Diana saksikan. Semua indikasi menunjukkan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang menentukan bagi mereka berdua. Waktu pengambilan keputusan, perhitungan, dan kebenaran emosional yang mustahil untuk diabaikan. Kartu-kartu tersebut tidak menggambarkan peristiwa spesifik, tetapi energi yang mereka ungkapkan menunjukkan konsekuensi mendalam bagi keluarganya, pilihan pribadinya, dan ikatan yang menyatukan atau memisahkan mereka. Pertanyaan yang menghantui Diana, monarki. Melihat gambaran keseluruhan, jelas mengapa Diana begitu bersikeras. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi pada anak-anaknya dan keluarga yang telah ia coba lindungi dengan susah payah. Namun, ramalan yang paling mengganggunya melampaui hal-hal pribadi. Itu menyangkut monarki secara keseluruhan. Diana tidak hanya mencari jawaban tentang dirinya sendiri atau lingkaran dalamnya. Ia bertanya, apakah institusi itu akan bertahan? Apakah ia akan mampu berkembang? Apakah ia mampu menanggung beban rahasianya sendiri? Ia ingin tahu apakah kebenaran tentang hidupnya, perjuangannya, dan intrik tersembunyi istana akan terungkap. Debbie Frank mengungkapkan bahwa ini bukanlah ramalan biasa, melainkan visi jangka panjang tentang masa depan sebuah institusi yang dicintai sekaligus ditakuti Diana. Ramalan-ramalan ini terus terngiang di benaknya, berulang kali muncul dan membentuk kekhawatiran terdalamnya.
Bahkan pada pertengahan tahun 1990-an ketika monarki Inggris masih mempertahankan citra publik yang tertutup, ramalan astrologi sudah memperingatkan bahwa bahaya sebenarnya bukanlah pemberontakan terbuka, melainkan sesuatu yang jauh lebih sulit untuk dikendalikan, pengungkapan. Bukan keruntuhan yang disebabkan oleh pemberontakan, melainkan pengungkapan kebenaran yang lambat tanpa henti dan kumulatif yang telah disembunyikan dengan cermat selama beberapa dekade. Menurut interpretasi ini, bintang-bintang sudah jelas. Rahasia-rahasia itu tidak akan tetap terkubur. Keheningan yang dipaksakan kepada staf istana akan mulai retak. Karyawan yang tetap setia selama bertahun-tahun akan mulai berbicara. Dokumen-dokumen yang dianggap telah hancur akan muncul kembali. Dan mesin manajemen citra yang selama ini menjadi senjata paling efektif kerajaan akan gagal secara spektakuler. Kebenaran kartu-kartu itu memperingatkan selalu menemukan jalan keluar bahkan ketika dikunci dengan sangat hati-hati. Diana, Putri Wales, mendengarkan peringatan-peringatan ini dengan saksama. Bukan karena rasa ingin tahu yang sembrono, tetapi sebagai konfirmasi atas apa yang sudah ia rasakan dari dalam sistem. Dalam salah satu pembacaan ini, pesannya sangat gamblang. Anak-anakmu akan mewarisi sesuatu yang rusak. Itu bukan hanya institusi yang usang, tetapi struktur moral dan emosional yang retak karena bertahun-tahun diam, berkorban, dan menyangkal. Prediksi itu berlanjut lebih jauh. Salah satu anaknya, kata pembacaan itu, akan mencoba memikul beban itu, mengambil tanggung jawab, dan mencoba memperbaiki apa yang bisa diselamatkan. Namun, yang lain mungkin memilih untuk menjauhkan diri sepenuhnya, mencari kehidupan di luar ekspektasi kerajaan, jauh dari institusi yang tidak mampu melindunginya. Diana menerima pembacaan itu pada tahun 1996, hanya setahun sebelum kematiannya. 25 tahun sebelum Pangeran Harry memutuskan untuk mundur dari tugas-tugas kerajaannya dan menyeberangi Samudra Atlantik bersama istri dan anak-anaknya. Camilla, kebangkitan, penerimaan, dan pembalasan. Kecemasan Diana tidak terbatas pada nasib anak-anaknya. Ia berulang kali bersikeras menanyakan tentang Camilla. Ia ingin tahu apakah suatu hari nanti Camilla akan menjadi ratu, apakah publik akhirnya akan menerimanya, dan yang terpenting apakah sejarah akan mengungkapkan kebenaran di balik tindakannya. Menurut kesaksian Debbie Prank, jawabannya sejelas sekaligus meresahkan. Camilla akan bangkit. Ia akan mendapatkan gelar, status, dan legitimasi publik. Tetapi kebangkitan itu bukanlah akhir dari cerita. Bintang-bintang juga berbicara tentang kejatuhan selanjutnya. Tidak harus spektakuler atau langsung, tetapi momen pembalasan keadilan yang terlambat. Keseimbangan kosmik yang akan tiba ketika kondisinya tak terhindarkan. Diana konon bereaksi dengan ungkapan yang meresahkan hingga hari ini. Aku tidak akan ada di sini untuk melihatnya, tetapi anak-anakku akan melihatnya. Dan begitu pula dunia. Hampir 30 tahun kemudian, prediksi-prediksi itu tampaknya selaras dengan interpretasi yang menunjukkan tahun 2026 sebagai tahun yang menentukan. Peramal yang sama yang menasihati Diana sekarang berbicara tentang pergeseran generasi yang mendalam, titik balik di mana kebenaran yang telah lama tersembunyi akan muncul dan kekuasaan akan berpindah tangan, bukan hanya secara simbolis, tetapi juga secara struktural. Selama 3 dekade, istana percaya bahwa mereka mengendalikan narasi. Selama 30 tahun, rehabilitasi citra Camilla tampak lengkap. Tetapi bagan-bagan tersebut menunjukkan bahwa ada batas untuk keheningan, bahwa masalah yang belum terselesaikan selalu menuntut harga yang harus dibayar, dan bahwa tahun 2026 bisa menjadi tahun di mana hutang-hutang tak terlihat itu menuntut perhatian publik. Astrologi tersembunyi. Keluarga kerajaan. Ketergantungan Diana pada astrologi bukanlah keanehan yang terisolasi atau reaksi putus asa. Itu adalah bagian dari tradisi yang diam dan terus-menerus disangkal dalam monarki Inggris.
Meskipun keluarga kerajaan telah secara terbuka mengejek astrologi, kewaskitaan, dan kepercayaan spiritual selama berabad-abad, di balik pintu tertutup praktik-praktik ini tidak pernah benar-benar hilang. Selama beberapa generasi, raja, pewaris takhta, dan para bangsawan telah secara pribadi berkonsultasi dengan astrolog, medium, dan penasihat spiritual di saat krisis, bahaya, atau perubahan yang tidak dapat diubah. Praktik ini sudah ada jauh lebih lama daripada yang umumnya diakui. Selama pemerintahan Ratu Victoria misalnya, spiritualisme dan astrologi sangat mengakar dalam masyarakat kelas atas. Setelah kematian Pangeran Albert, Victoria menunjukkan minat yang berkelanjutan pada sesi spiritual dan penglihatan kenabian. Para sejarawan telah mendokumentasikan bagaimana para penasihat terpercaya secara diam-diam menjelajahi jalan ini selama masa berkabung. Ketidakstabilan politik dan kecemasan kekaisaran, hal itu tidak pernah dicatat secara resmi. Hal itu tidak pernah dipublikasikan. Otoritas mahkota bergantung pada citra kendali rasional absolut, bahkan ketika ketakutan pribadi menuntut penghiburan. Dualitas ini berlanjut hingga abad ke-20. Putri Margaret yang dikenal karena pemberontakannya dan rasa ingin tahu spiritualnya, berkonsultasi dengan pembaca tarot, mistikus, dan peramal sepanjang hidupnya. Para penulis biografi kerajaan mengkonfirmasi bahwa ia mencari bimbingan selama krisis emosional, masalah kesehatan, dan saat-saat ketika tuntutan kehidupan istana menjadi mencekik. Di depan umum, ia mengejek konvensi. Secara pribadi, ia mencari makna dimanapun ia dapat menemukannya. Ketika Diana bergabung dengan keluarga kerajaan, tradisi ini sudah ada. Yang membedakannya bukanlah ketergantungannya pada astrologi, tetapi keterbukaannya dalam mendiskusikannya dengan orang-orang yang dipercaya. Debbie Frank dan Penny Thornton tidak menggantikan penasihat resmi. Mereka mengisi kekosongan emosional yang diciptakan oleh budaya institusional yang menghukum kerentanan dan menolak kebenaran emosional. Astrologi sebagai bahasa krisis. Secara historis, astrologi telah melayani monarki pada saat-saat kritis, pernikahan yang runtuh, suksesi yang tidak pasti, penyakit, dan hilangnya dukungan rakyat. Ketika strategi politik tidak lagi memadai, bintang-bintang menjadi bahasa pribadi untuk peringatan dan persiapan. Diana beralih ke astrologi selama masa pengkhianatan pribadi, pengejaran media, kekhawatiran akan keselamatan anak-anaknya, dan rasa kerentanan yang semakin meningkat. Yang membedakannya dari para pendahulunya bukanlah praktik itu sendiri, melainkan konteks historisnya. Ia hidup di era kebocoran informasi, biografi yang tidak resmi, dan hilangnya kendali mutlak atas narasi. Penggunaan astrologi olehnya menjadi publik bukan karena hal itu luar biasa, tetapi karena istana tidak lagi mampu menampung dunia pribadinya. Ironinya jelas. Astrologi diejek secara publik, namun berulang kali muncul di persimpangan paling menentukan dalam sejarah kerajaan. Diana tidak menciptakan ketergantungan ini. Ia mewarisinya, dan ketika ahli astrologinya berbicara tentang tahun 2026 hari ini, ia tidak melanggar tradisi apapun. Ia melanjutkannya pada saat, sekali lagi, segalanya tampaknya dipertaruhkan.